di 2014, di 2019 tidak ada sesuatu yang dirasakan bagaimana hubungan presiden dengan PDI Perjuangan. Itu yang membuat keadaannya biasa-biasa saja. Seperti zamannya Pak SBY waktu itu jadi presiden, suasana pilkada adalah pilkada. Itu hajatnya rakyat di daerah. Tapi apa hubungannya ketika 2014, 2019 antara dua tokoh ini, Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Pak Jokowi ikut mempengaruhi pilkada 2024? Apa hubungannya? Saya belum menemukan relevansinya. Kan hubungan PDI Perjuangan dengan Ibu Mega, dengan PDI Perjuangan dengan Presiden, kan tidak seperti 2019. Sekarang terjadi perubahan yang kita lihat semuanya, rakyat juga menyaksikan. Dan itu memiliki konsekuensi. Punya konsekuensi yang sangat serius. Jadi intinya kalau mau disederhanakan Mbak Rosy, pilkada ini menjadi arena pertempuran antara PDI Perjuangan sama Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Jadi pilkada ini adalah... Dan sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa semacam ini. Itu yang membedakan mengapa pilkada ini terasa berbeda seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Katakanlah 2014-2019 setelah Pilpres. Karena di pilkada ini seperti yang Anda katakan adalah pertempuran atau persaingan antara Ketum PDI Perjuangan Bu Mega dan Presiden Jokowi. Dan sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam itu. Kim Plus ini adalah sebuah slogan baru atau penamaan baru. Sebelumnya kita dengar misalnya PKS, Sekjen PKS mengatakan kan sudah biasa cawe-cawe mulai dari presiden sampai nanti biasa. Jadi nggak ada masalah, biasa saja. Ini semacam penilaian bahwa biasa Pak Presiden itu selalu cawe-cawe. Dan orang berpikir PKS akan mau melawan cawe-cawe itu. Tetapi apa yang terjadi? Ini kata Presiden PKS. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Menurut Bung Saiful, apa yang mendasari perubahan pernyataan yang sangat bertolak belakang ini? Menilai Presiden Jokowi cawe-cawe yang kemudian dijawab langsung oleh Presiden Jokowi, saya tidak pernah cawe-cawe di pilkada, itu urusan partai politik. Tapi kemudian Presiden PKS mengatakan ajak-ajak dong PKS. Seolah sekarang ternyata bukan Kim yang membutuhkan anggota koalisi baru, tetapi PKS, partai politik di luar koalisi Indonesia Maju, justru merasa ingin dilibatkan di koalisi Indonesia Maju. Apa yang terjadi pada partai-partai ini? Itu kan perkembangan agak belakangan Mbak Rosy ya, pernyataan Ketua Umum tersebut. Setelah melihat perkembangan sebelumnya, teman berkoalisi dalam Pilpres, dalam hal ini Nasdem dan PKB, itu berada pada posisi yang tidak menentu. Tidak menentu artinya apa? Dia tidak punya sikap yang cukup jelas. Kalau PKS kan cukup jelas. Dia ingin, walaupun mendikte ya, dia ingin Anies sebagai mendikte calon. dalam konteks Anies dengan Sohibul Iman. Iya, itu kan tidak dibicarakan. Harusnya dibicarakan dengan PKB setidak-tidaknya misalnya PKB dengan PKS cukup sebenarnya berdua itu maju. Kalaupun tidak dibicarakan misalnya dengan Nasdem, sebutlah begitu ya. Nasdem juga tidak pernah mengatakan secara lebih jelas dia mau mencalonkan siapa. Jadi situasi ketidakpastian seperti ini dirasakan dan dihadapi oleh PKS. Gitu ya. Dan PKS, sehingga apakah itu artinya tidak ada pilihan lain selain maju atau selain masuk dalam koalisi besar di koalisi Indonesia Maju? Politik realistisnya seperti itu. Jadi artinya dia tidak bicara tentang koalisi sebelumnya dalam pemilihan presiden. Sekarang sudah terjadi perubahan gitu ya, dinamikanya. Toh teman saya ini sekarang sudah tidak sesolid sebelumnya untuk mendukung Anies, kira-kira begitu. Dan Anies pun tidak bisa memberikan jaminan untuk menggenapi PKS. Jadi PKS dalam posisi yang tidak mudah.
Kalau Nah, oleh PKS karena tidak muda, berarti itu juga bisa terjadi. Apakah kita bisa mengatakan juga sama dengan partai-partai lain di koalisi Amin seperti Nasdem dan PKB tidak punya pilihan lain selain bergabung ke koalisi Indonesia Maju? persis seperti itu. Cuman kan mereka dari awal belum pernah menyatakan secara eksplisit akan mendukung Anies. Bahwa itu terbuka iya gitu ya. Kalau ini betul-betul dalam tanda kutip dipermalukan sebenarnya. Gitu. Siapa dipermalukan? PKS dalam hal ini. PKS lebih siap, lebih eksplisit mendukung Anies gitu ya. Dan dengan Sohibul Iman sebagai calon wakilnya. Tapi tiba-tiba harus mengatakan seperti tadi. Itu karena dalam situasi yang saya sebutkan tadi. Kalau PKB mungkin karena masih belum mengambil keputusan apa-apa gitu ya. Tapi PKB adalah partai yang pertama kali mendeklarasikan calon yang diusung adalah Anies Baswedan. Kalau bicara soal partai politik, PKB yang lebih dulu, Bung Saiful. Iya, di tingkat daerah itu betul. Tapi keputusan itu biasanya ada di tingkat pusat, walaupun itu aspirasi di daerah. Beda dengan PKS. Kalau PKS betul-betul udah ngambil keputusan gitu ya untuk Anies. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam posisi yang lebih sulit. Posisi PKS ketika ngambil keputusan seperti itu. Mungkin dia tidak menghitung bahwa Nasdem dan PKB akan bersikap tidak begitu jelas untuk mendukung Anies atau tidak akan mendukung Anies. Kira-kira seperti itu. Dalam situasi seperti itu, saya melihat bahwa kenapa perubahan-perubahan ini terjadi. Kira-kira gitu. Bisa jadi kita tidak bisa menyalahkan pihak di luar. Tentu saja. Kita juga harus merefleksi di luar koalisi Indonesia di luar koalisi Maju. itu, ya kan? Kita harus juga melihat diri sendiri. Dalam hal ini PKS, PKB, dan Nasdem gitu. Kenapa Anda berperilaku seperti itu? Kira-kira kan kayak begitu. Nah, menurut saya hitungan-hitungannya kira-kira kayak begitu. Hitungan-hitungannya adalah bahwa ketika misalnya atau Anies akan maju. PKB, Nasdem, dan PKS katakan mencalonkan kembali di pilkada dengan nama Anies. Tetapi mengapa mereka masih ragu padahal secara survei nama Anies adalah yang paling teratas? Apa yang membuat koalisi Amin ini ragu untuk memajukan Anies di DKI Jakarta?